Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kewajibannya bagi seorang istri yaitu taat kepada pasangannya, artinya pasangan itu suami dalam hal ini, yang itu sudah dianggap sah kewajibannya. Pasangan ini dikatakan sebagai suami yang mana sudah ada ikatan yang sah. Maka di sini ada wajibu ala zaujati ta'atuhu. Ini ya bahasanya. Suatu kewajiban kepada seorang istri taat kepada suaminya, yaitu berkewajiban. Maka dalam hal kewajiban ini, kalaupun seorang istri tidak nurut, maka dikatakan dosa. Itu adalah suatu kewajiban, yaitu finapsiha. Napsiha itu artinya di dalam diri istri itu sendiri. Maka ada kewajiban yang harus ditaati oleh seorang istri itu sendiri, dan ketaatan itu yaitu di dalam filwati'i wal istimta'i. Ya, saya akan membahas tentang istimta dulu, yaitu istimta. Istimta itu kalau dalam bahasa Jawanya itu ngalap seneng, artinya seorang suaminya itu nyaluk seneng-seneng, pengen seneng-seneng misalnya ya, pengen seneng-seneng nyaluk ning rabie, maka al istimta itu harus dipenuhi oleh seorang istri itu sendiri. Namanya mengambil senang-senang, itu dalam bahasa kitabnya. Filwati iya. Kalau di dalam filwati itu bahasa menggunakannya bahasa Arab, tetapi kalau dalam bahasa Indonesianya artinya melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Nah, ini ketika seorang suami menginginkan, ya, tungane nyaluk dalam bahasa Jawa, maka seorang istri itu tidak boleh menolak, karena jika itu menolak akan menjadi dosa. Nah, ini yang harus dipahami dalam ketaatan itu, yaitu ilama layahilu. Nah, sesuatu barang yang dianggapnya itu halal. Halal itu diperbolehkan menurut ajaran Islam. Maka jika sesuatu itu yang tidak halal, artinya ilama layahilu, itu seorang istri boleh menolak. Jadi kalau dalam masih dalam batasan yang halal, maka ini berkewajiban untuk taat. Nah, di dalam malayahilu, dikit ya, saya akan memberikan keterangan-keterangan yang lain, yaitu bahwa seorang istri itu seperti digambarkan dalam Al-Quran itu seperti ladang. Istri bagi seorang suami itu digambarkan seperti ladang. Ladang itu digawe apa bega gelem. Nisaukum harsun lakum, artinya seperti itu. Seorang istri itu seperti ladang bagi seorang suami. Nah, seperti itu. Maka ada keterangan dijelaskan, diteruskan, faktu harsakum. Jadi kalau dalam ini istri sebagai posisinya digambarkan seperti ladang, maka tekanana artinya
apa yang kamu pengeni, apa baik kang dipengeni nang wong lanang, faktu harsakum. Tetapi dalam pembahasan seperti ini, yaitu harsakum itu mahalihi. Jadi tidak boleh seenaknya baik, walaupun seperti ladang mencakul diapakakan bega oli, tetapi tetap mahaluhu, yaitu tetap masuknya itu lamun anu ka wong lanange lho, tetap di dalam tempatnya wong wadon. Jadi tidak boleh nih sejene maksudnya dalam keterangan ini wahwa al kubul itu seperti dalam Arab, nah itu namanya kubul. Nah seperti itu kalau dalam bahasa ini kan dalam Arab, maka tetap walaupun posisinya itu seperti ladang, tetapi apa baik yang dipengeni itu sepertinya itu kuduning dalam Arab. Andi kaifasitum. Nah, di sini ada keterangan andi kaifasitum ya. Min qiyami wa qu'udi wasdijai wa iqbali wa idbari. Nah, boleh melakukan suatu kewajiban kepada seorang istri itu boleh qiyam itu boleh berdiri ya, boleh itu dilakukan berdiri. Wa qu'udin itu duduk dodok itu boleh diperbolehkan. Wasdijain itu turu miring posisinya, maka itu diperbolehkan. Wa iqbalin itu berhadap-hadapan. Nah, iqbalin itu diperbolehkan berhadap-hadapan. Wa idbarin lan mungkuri itu ada yang berhadapan, ada yang tidak, itu seperti itu. Apa yang kamu kehendaki itu di dalam istri kamu ini kaifasitum. Jadi kaifasitum itu pujare sira, pujare lakine, apa baik yang dipengeni. Hitungannya kak lamun lakine ndaluke ngadeg oli, nodok oli, nah turu miring oli. Nah seperti itu. Yang penting fi mahalihi yang diterangkan di sini itu. Jadi mahalihi itu dalam Arab. Nah, maka saya kembali kepada kitab fikih yang tadi, bahwa ilama layahilu itu tidak, kalau seorang wanita itu bisa menolak kepada seorang suami, menolak. Dalam hal ini seorang istri misalnya bisa menggugurkan kewajiban misalnya wong lanang njaluk oli nolak, yaitu di dalam fi mahalil haid. Jadi bakal wong wadone lagi haid, misalnya wong lanang njaluk iku oli nolak. Nah, nolaknya itu nolak kewajiban yang seorang suami itu tidak berdosa. Wanifasi lan nifas, dalam keadaan belum bersuci, nifas. Nah, itu oli. Wafi duburi ya. Ini yang paling zaman sekarang itu wafi duburi ya. Nah, wafi duburi itu dalan guri. Nah, seperti itu. Maka dalan guri iku bisa lewong lanange iku njaluk ning dalan guri. Nah, misalnya ya, maka suatu penolakan nolak seorang istri kepada suami itu diperbolehkan. Nah, karena fi hali haidi wan nifasi wa fi duburi, seperti itu. Semoga bermanfaat.